warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Injilnya Kamaria, mahasiswi Prodi Ekonomi Islam. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sejarah peradaban Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad, dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dan dengan jatuhnya negeri Syariah, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pergantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Yang pertama ada Humaimah, yang kedua ada Khurasan. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase. Yang pertama, fase sangat rahasia. Yang kedua, fase terang-terangan atau pertempuran. Setelah Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya Ibrahim, maka seorang pemuda Persia yang gagah, berani, dan cerdas bernama Abu Muslim al-Qushayri bergabung dalam gerakan rahasia ini. Semenjak itu dimulailah gerakan dengan cara terang-terangan, kemudian cara pertempuran. Akhirnya bulan Zulhijjah 132 Hijriah, Marwan, Khalifah Bani Umayyah terakhir terbunuh di Fustat, Mesir. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai negeri lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahannya. Selanjutnya, periode kedua, ketiga, keempat, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja munculnya daulah-daulah kecil yang seperti Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol Daulah Fatimiyah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para Khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan dan timbulnya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir. Nah, wazir ini adalah Perdana Menteri, sedangkan wizarat itu atau sebutan dari wazir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wizarat tanfis atau sistem pemerintahan presidentil, yang yaitu wazir yang hanya membantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua ada wizaratut tazwid, parlemen kabinet. Dalam menjalankan tata usaha negara diadakan sebuah dewan bernama Diwanul Kitabah atau sekretariat negara yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab atau sekretaris negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan atau menteri departemen-departemen tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan
Anidanamul Idari al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitulmal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Yang pertama periode pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode ini seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah. Nah, khalifahnya itu ada 10. Nah, yang kedua itu pada tahun 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama kaum Turki, yang kedua golongan kaum Bani Buai, yang ketiga ada golongan Bani Saljuk. Nah, yang periode ketiga ini pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa. Yang pertama itu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karena itu pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Zafar al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncak di zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Amun. Al-Ma'mun, pengganti Al-Rashid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemah buku-buku asing digalakkan. Ia juga mendirikan sekolah. Salah satunya karya besar yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah. Nah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Al-Muqtasim, khalifah yang berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahnya. Nah, periode yang kedua pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah. Nah, bahkan cenderung mencolok. Kehidupan mewah ini membuat khalifah menjadi tergoda dan menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Adapun faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini sebagai berikut, yaitu luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang harus dikendalikan sementara komunikasinya lambat. Yang kedua, dengan profesionalisasi tentara, ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Nah, periode yang ketiga pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buai. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya, terutama karena Bani Buai adalah penganut aliran Syiah. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Bani Buai membagi kekuasaan kepada 3 bersaudara, Ali untuk wilayah bagian selatan negeri Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, Ahmad untuk wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Dengan demikian, Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Shiraz di masa berkuasa Ali bin Buai yang memiliki kekuasaan Bani Buai. Yang keempat, periode pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buai di Baghdad. Keadaan khalifah memang baik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Nah, ada periode kelima
pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk atas Baghdad atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, Khilafah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri, kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal baru dalam sejarah Islam yang disebut masa pertengahan. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khilafah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Yang pertama ada faktor internal yang ada empat, yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perkembangan peradaban dan kebudayaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode yang menelan banyak korban. Yang kedua serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, perkembangan intelektual, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah pada masa Daulah ini, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dari hasil istihad dan semangat riset, maka para ahli pengetahuan, para alim ulama berhasil menemukan berbagai keahlian berupa berbagai bidang-bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu umum. Ilmu umum terdiri dari ilmu filsafat seperti para ilmuannya Al-Ghazali dikenal sebagai Huzatul Islam. Yang kedua ada bidang kedokteran, ilmuannya Zabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia. Yang ketiga ada bidang matematika, yang terkenal itu ada Al-Khawarizmi, pengarang kitab Algebra atau Al-Jabr, penemu angka 0. Yang keempat ada bidang astronomi, yang terkenal itu Al-Farazi, pencipta astroglab. Yang kelima ada bidang seni ukir. Beberapa seni ukir terkenal ada Badr dan Tarif. Dan ada seni musik, seni tari, seni pahat, seni sulap, seni lukis, dan seni bangunan. Yang kedua ada ilmu nakli. Ilmu nakli ini terdiri dari ilmu tafsir para mufasirin yang termasyhur Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua ada ilmu hadis. Muncullah ahli-ahli hadis bernama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Yang ketiga ada ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan para imam fuqaha. Nah, yang selanjutnya perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat maju karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan seperti kutab, masjid, darul hikmah, madrasah, dan masjid. Selanjutnya ada kehidupan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah. Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam dan keberhasilan kehidupan ekonomi. Maka berhasil pula dalam pertanian, perindustrian, perdagangan, membangun armada dagang, dan membangun armada. Selain ketiga hal tersebut, juga terdapat peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan kemajuan pesat di Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Istana Karus di Baghdad, yang kedua ada istana kota di Samara, bangunan-bangunan sekolah, kutab, masjid, majelis muhadrah, darul hikmah, masjid raya, dan lainnya. Yang terakhir ada strategi kebudayaan dan rasionalitas. Dalam negara Islam di Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. 1. Kebudayaan Persia. Pesatnya perkembangan kebudayaan Persia di zaman ini karena ada dua faktor. Yang pertama ada pembentukan lembaga wizara. Yang kedua pemindahan ibu kota. Yang kedua ada kebudayaan Hindi. Nah, peranan orang India dalam membentuk kebudayaan Islam terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua ada secara tidak langsung. Yang ketiga, kebudayaan Yunani. Sebelum dan sesudah Islam, terkenallah di timur beberapa kota yang menjadi pusat kehidupan kebudayaan Yunani, yaitu Jundasyaibur,
Junesebo terletak di Khuzestan, dibangun oleh Sabur yang dijadikan tempat pembuangan para tawanan Romawi, dan Haran, kota yang dibangun di utara Irak yang menjadi pusat pertemuan segala macam kebudayaan, dan Iskandaria, ibu kota Mesir waktu menjadi jajahan Yunani. Yang keempat ada kebudayaan Arab. Masuknya kebudayaan Arab ke dalam kebudayaan Islam ini melalui dua jalan. Yang pertama jalan agama, yang kedua adalah jalan bahasa. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.